kita sampai kepada bab arkanul hajj, yaitu rukun-rukun apa? Rukun-rukun haji. Arkanul haji, rukun-rukun haji. Allahumma ballighna insyaallah hajja baitillahil haram. Semoga Allah sampaikan kita insyaallah untuk berangkat haji, amin. Sampai ke kota Mekah, amin. Sampai ke kota Madinah, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu, musannif berkata di sini, wa arkanul haji, adapun rukun-rukun haji arba'atun. Ada berapa rukun haji? Ada 4. Jadi yang dimaksud rukun haji ini apa? Siapa yang meninggalkan rukun, maka ibadah hajinya tidak sah. Kan ada rukun haji dan ada kewajiban haji. Kalau rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah mutlak. Dia wajib berhaji lagi di tahun yang akan datang jikalau ada rezekinya. Jelas? Tapi ada di sisi lain wajibatul hajj, kewajiban haji. Nah, orang yang meninggalkan kewajiban haji tidak membatalkan hajinya, tapi tertuntut apa? Denda. Paham? Fidyah denda. Jelas apa tidak? Pahamin dulu kesimpulan. Lalu yang ketiga, sunnah haji. Orang yang meninggalkan sunnah yang disunahkan di dalam haji, ya, mereka tidak batal hajinya dan juga tidak tertuntut dan denda. Paham apa tidak? Kesimpulannya dulu pahamin. Orang yang meninggalkan rukun-rukun haji, berarti hukumnya hajinya tidak sah. Paham? Paham apa tidak? Orang yang meninggalkan rukun-rukun haji berarti apa? Hajinya tidak sah. Dia wajib berhaji kembali. Orang yang meninggalkan wajibatul haji, hajinya apa? Hajinya sah. Makanya dengerin baik-baik. Orang yang meninggalkan rukun-rukun haji, hajinya tidak sah, wajib diqadha lagi. Paham? Orang yang meninggalkan wajibatul haji, kewajiban haji, hajinya sah, tapi diwajibkan. Dan orang yang meninggalkan sunnah haji, maka hajinya sah dan tidak dituntut dan paham. Nah, yang paling genting itu rukun haji. Itu Haidar hafalan nggak? Haidar? Iya, hafalannya udah belum? Ayo sambil Alwi Ahmad Mudakaro Haidar hafalan. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Yang meninggalkan rukun, apa hukumnya? Hajinya tidak sah. Selesai. Dia wajib berhaji lagi. Orang yang meninggalkan wajibatul haji, kewajiban haji, hajinya sah, tapi dia tertuntut dengan denda. Ntar ada denda-dendanya. Orang yang meninggalkan sunnah haji, hajinya sah, tidak tertuntut dan paham. Itu kesimpulannya. Nah, kita sampai kepada hal yang paling genting bagi mereka yang melaksanakan haji. Apa itu? Rukun karena kalau ini kecelek satu, selesai, haji Anda tidak sah dan Anda wajib berhaji lagi di tahun yang akan datang jika mampu. Paham? Nah, apa itu? Rukun haji itu arba'atun. Nah, rukun haji itu ada berapa? Ada berapa rukun haji? Ada 4. Nah, ini poin yang paling genting nih bagi mereka yang ingin berangkat haji. Perhatikan 4 poin ini. Karena 4 poin ini kalau satu tidak terlaksana, maka hajinya bobrok. Paham? Bobrok. Jelas? Apa yang pertama? Al-ihramu ma'an niyah.
Nah, ini yang pertama ihram. Tak kala kita ihram, tahu ihram? Berpakaian dengan pakaian ihram, ya. Di migot itu terminal, kalau sekarang terminal ya. Jadi kalau kita mau haji ntar ada migotnya. Orang Asia di mana, orang Indonesia di mana, orang Eropa di mana, paham apa tidak? Itu ntar ada migotnya. Migot itu anggaplah terminal. Kalau kita bilang terminal, tempat yang dimana kita wajib ke migot atau di area wilayah migot, tidak boleh melebihi migot. Disitulah tempat kita niat, lalu kita mandi, lalu kita berpakaian ihram, lalu kita niat. Di situ tempatnya. Kita wajib di migot dulu. Paham? Jelas apa tidak? Nah, itu ihram ma'an niyah. Kita memakai apa? Pakaian ihram dengan niat haji. Paham dong? Jelas apa tidak? Itu yang pertama. Tahu ihram? Ihram itu niat ihram dengan berpakaian ihram. Paham? Berpakaian ihram ma'an niyah, dengan niat. Paham dong? Lalu yang kedua apa? Rukunnya wal wugufu bi Arafah. Wuguf, wagaf, wuguf yang artinya diam, i'tikaf bi Arafah. Di mana? Di padang Arafah. Apa itu Arafah? Bukit Arafah. Suatu apa? Tempat yang terbuka ya, padang pasir, di tengah-tengahnya ada bukit. Ada bukit, dan di atas bukit tersebutlah dikatakan oleh sejarah pertemuan antara Adam dan Siti Hawa. Paham? Pertemuan antara Adam dan siapa? Dan Siti Hawa. Paham? Wal wugub bi Arafah. Karena Nabi berkata apa? Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu intinya apa? Arafah. Wugub di Arafah. Lalu wa tawafu bil bait, yaitu melaksanakan tawaf bil bait. Tawaf di hadapan Ka'bah ya. Paham? Bil bait Ka'bah. Wasa'yu, dan sa'i bainas Safa wal Marwah, antara Safa itu bukit Jabal Safa, wal Marwah, Safa Marwah. Berapa kali sa'inya? 7. Mulai dari Safa ke Marwah 1, Marwah balik ke Safa 2, Safa balik lagi ke Marwah 3, dari Marwah balik lagi ke Safa 4, dari Safa balik lagi ke Marwah 5, begitu sampai 7 kali. Dan diakhiri di Marwah. Safa nih, dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Maka diakhiri yang ketujuh di mana? Di Marwah. Paham tak? Nah, ini rukun haji. Kita lihat syarahnya. Ar-ruknul wal wajibu tuh, rukun wal wajibu, dan juga kewajiban, bimakna wahid. Nah, rukun dan kewajiban itu bimakna dengan makna arti wahid di sini dikatakan. Illa fil hajj, illa kecuali fil hajj, di dalam hajj, di dalam amaliyah hajj. Fahunaka farikun bainahuma, fahunaka famaka hunaka, di sana di dalam babul hajj. Paham? Farik, berbeda, bainahuma, baina antara huma, wajib, rukun dan wajib. Paham? Kalau kita belajar fikih bab-bab lain, rukun dengan wajib itu hampir sama kedudukannya. Kecuali apa? Di bab apa? Di bab haji. Di bab haji rukun dan kewajiban itu berbeda kamarnya. Paham? Kalau di hukum-hukum lain fikih hampir sama. Makanya di sini dikatakan apa?
Ar-ruknul wajib, rukun, wal wajib, wa dan wajib dan kewajiban, bimakna wahid, bi dengan makna arti wahid, satu arti. Kadang ulama mengatakan rukun, kadang ulama mengatakan wajib. Itu sama. Illa, tapi di sini ada terkecuali. Mustasna, istisna. Illa kecuali fil hajj, bi pada hajj. Bab hukum haji. Fariq bainahuma, farik berbeda, bainahuma baina antara huma, kedua-duanya itu antara huma rukun dan wajib. Apa perbedaannya antara rukun dan wajib di dalam ibadah haji atau di dalam babul hajj? Lihat, farruknu, adapun rukun di dalam ini penjelasan rukun dan wajib di dalam bab apa? Bab haji ya, di dalam bab haji. Farruknu, fa adapun ruknu yaitu rukun, ma yatawaggaf alaihi, ma yang yatawaggaf terpaku alaihi, ala atas hi rukun tersebut, yang terpaku atas rukun tersebut, wujudul hajj wal umrah, sahnya haji. Wujud di sini kita katakan sah, artikan sah. Sahnya haji awil umroh au umroh, atau umroh, yang artinya gini, rukun ini yang mengidentitaskan atau menjadi patokan paku yang menghantarkan sah atau tidak sahnya haji dan umroh Anda. Paham? Jelas apa tidak? Paham? Diartiin nggak? Paham? Jadi rukun ini, pahamin, kalau di babul haji, rukun ini patokan. Tadi Habib artiin apa tadi? Ya tawagguf. Yang terpaku atau menjadi patokan sah atau tidak sahnya apa haji dan umroh kita. Tuh lihat. Wujudul haji awil umroh, sahnya haji atau umroh, wala tuh, wa dan la tidak bisa yujbar, ditambal, tarku dengan meninggalkan hu, dhamir kembali kepada rukun, dengan meninggalkan rukun, bidam, bi dengan dam dan da. Paham? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jangan muter-muter menjelaskannya, langsung aja detail secara ilmiah kayak dosen gitu loh. Dia nggak tahu ilmu santri ya, dipretelin atu-atu sampai ke cabe-cabenya ya. Cara belajar santri ya. Ya. Al-Fagir lagi ngajarin santri, di sini dipretelin atu-atunya. Kalau Al-Fagir ngajarin dosen, baru kesimpulannya Al-Fagir sampaikan ya. Paham tak di sini? Makanya kalau main yang jauh tong, jangan terlalu dekat mainnya. Paham? Jelas apa tidak? Nah, itu rukun itu yang menjadi apa? Pakuan. Sah atau tidak sahnya apa? Sah atau tidak sahnya apa? Haji dan umrah. Bisa dipahami? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sah atau tidak sahnya umrah dan haji Anda. Dan wala yujbar tu, wa dan la yujbar, la tidak bisa yujbar ditambal, tarkuhu dengan meninggalkan hu, dhamir kembali kepada rukun tersebut dengan meninggalkan rukun, bidambi dengan dam yaitu denda. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Dengan denda. Wal wajib, nah adapun wajib apa nih? Paham? Wal wajib, adapun wajib yaitu kewajiban, ma la yatawaggaf alaih, ma yang la yatawaggaf, yang tidak terpaku, alaihi atas hi, apa wajib tersebut, wujudul hajj tuh, sahnya haji, awil umrah, atau umrah. Jelas apa tidak? Nah, kalau meninggalkan hal yang wajib, paham?
itu tidak membatalkan haji dan umrohnya. Tapi kalau rukun tadi apa? Hal yang menjadi pakuan apabila tertinggal batal haji dan umrohnya. Kalau wajib apa? Hal yang menjadi pakuan yang tidak membatalkan haji dan umroh. Wa yujbar, wa dan yujbar, bisa ditambal tarkuhu, yang meninggalkan hu, dhamir kembali kepada wajib, bidambi, dengan dam, yaitu denda. Paham apa tidak? Kalau rukun kan apa? Kalau ditinggalkan apa? Haji dan umrohnya tidak sah dan tidak bisa bagi mereka yang meninggalkannya. Berarti dia wajib haji umroh lagi di tahun yang akan datang. Jelas apa tidak? Tapi kalau wajib, hal yang menjadi pakuan apa? Yang tidak menghilangkan kesahan haji dan Kalau wajib, hal yang tidak menghilangkan sahnya haji dan umrah. Nah itu. Nah, adapun wajib yang tidak bisa ditambal dengan apa? Dengan apa? Ibadah haji dan umrohnya tidak sah dan tidak bisa bisa ditambal. Paham perbedaan antara rukun dan wajib? Kalau di babu sholah, rukun sama wajib hampir sama. Babu sholah, babu zakah, babul wudu, najis. Kalau ada rukun sama wajib itu artinya sama. Kecuali di bab apa? Di bab haji. Wajib dan rukun itu berbeda. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Kalau rukun tidak sah haji dan umrohnya dan tidak bisa ditambal. Kalau wajib sah haji dan umrohnya dan dituntut denda. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham apa tidak? Jelas? Jelas sampai di sini? Wallahu a'lam.